Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Aringga dengan NIM 23104. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul yaitu pengembangan sistem deteksi dini penyakit diabetes menggunakan algoritma random forest dengan metode smooth dan deploy berbasis web. Studi kasus ini dilakukan pada dataset Prima Indian dan keluaran terakhirnya yaitu berupa website untuk screening medis. Lanjut, untuk latar belakangnya, penelitian ini yaitu dilatar belakangi oleh fakta bahwa diabetes sering disebut juga sebagai silent killer. Masalah utamanya yaitu adalah diagnosa manual itu biayanya mahal dan membutuhkan waktu. Dan seringkali pasien baru sadar saat kondisi mereka sudah parah. Nah, oleh karena itu diperlukan machine learning. Nah, sebagai alat screening awal yang cepat, murah, dan objektif berbasis data. Untuk rumusan masalah yaitu ada 3. Yang pertama kualitas data, yaitu bagaimana cara mengatasi missing value. Terus yang kedua ada imbalance data, jumlah orang sehat jauh lebih banyak dari orang sakit. Ini bahaya karena dapat menyebabkan model menjadi bias. Terus yang ketiga ada model performance, yaitu bagaimana mengoptimalkan model random forest untuk memaksimalkan recall atau sensitivitas. Untuk tujuan penelitian di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu membangun model klasifikasi yang handal dan tentunya tidak bias dengan menerapkan imputasi median dan penyeimbang dengan menggunakan metode smooth. Yang kedua, mengevaluasi kinerja model dengan fokus utama yaitu memaksimalkan nilai recall dengan tujuan untuk meminimalkan resiko false negatif. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem deteksi berbasis web yang ramah pengguna sebagai alat untuk screening awal. Untuk dataset ini sumbernya itu dari National Institute Diabetes Digestive and Kidney Diseases yang saya dapat dari Kaggle. Subjeknya ya di sini ada 768 rekam medis pasien wanita keturunan suku India Prima dengan usia minimalnya 21 tahun. Dengan struktur datanya ada 8 input yaitu ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes predict function, dan yang terakhir ada X. Untuk target output di sini ada 2, 0 yaitu melambangkan tidak diabetes, sedangkan 1 positif diabetes. Dan di sini adalah contoh tabel data yang saya ambil 5 teratas. Datanya seperti ini. Setelah mendapatkan dataset, saya melakukan tahap EDA atau eksplorasi data analysis, dan di sini ada beberapa yang saya temukan yaitu ada missing value, ditemukan nilai 0 fitur pada glukosa, insulin, BMI yang secara medis itu tidak mungkin. Terus yang kedua ada imbalance data, di sini ada sehat kelas 0 yaitu 65,1%, sedangkan kelas diabetes yaitu 34,9%.
Nah, ini dapat menyebabkan model menjadi bias. Dan yang terakhir di sini ada outlier, di sini ada blockbot dari fitur insulin dan skin thickness. Di sini ada outlier yang menunjukkan outlier. Untuk EDA saya temukan cuma 3 ini, missing value, imbalance, dan outlier. Next, untuk metodologi penelitian. Nah, ini dirancang dengan alur yang terstruktur untuk mengubah data mentah yang bermasalah menjadi model yang siap untuk prediksi, yang siap diimplementasikan ke dalam model. Yang pertama, dilakukan pengumpulan dataset, yaitu dataset prima Indian yang didapatkan dari Kaggle. Lalu dilakukan eksplorasi data analysis, lalu dilakukan preprocessing data, imputasi nilai 0, dan scaling atau normalisasi berdasarkan EDA tadi. Lalu ada penanganan imbalance smooth untuk mengisi nilai untuk menyeimbangkan data tadi. Terus di sini dilakukan pembagian dataset dengan pembagiannya yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, setelah itu dilakukan pelatihan model menggunakan random forest, lalu dilakukan evaluasi model, lalu dilanjutkan untuk deployment menggunakan aplikasi web Streamlit. Lanjut untuk preprocessing pertama, di sini ada normalisasi atau data scaling. Ini wajib untuk dilakukan. Alasannya saya menggunakan yaitu masalahnya fitur memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Misal insulin bisa ratusan, diabetes predict function di bawah 1. Nah, solusi yaitu menerapkan standar scalar untuk mengubah semua fitur ke skala yang sama. Mian 0, standarnya 1. Alasan untuk memastikan setiap fitur itu memiliki kontribusi yang setara dalam pembelajaran model untuk mencegah bias terhadap fitur dengan nilai numerik yang besar. Ini adalah contoh grafik before insulin yaitu 0 sampai 800, di X yaitu atau usia di angka 21 sampai 81 dengan DPF yaitu 0,0 dan afternya yaitu insulin yaitu 0,0 sampai 1. Dan di sini ada penanganan missing value. Masalahnya yaitu nilai 0 itu dianggap tidak logis pada kolom glukos, blood pressure, BMI, dan yang lain. Untuk solusinya yaitu bisa mengganti nilai 0 dengan median dari setiap kolom. Alasan kenapa memilih median, karena median itu lebih tahan terhadap nilai outlier dibandingkan rata-rata atau mean, yaitu dengan memberikan estimasi yang lebih akurat untuk data medis. Nah, contoh setelah dilakukan pada fitur skintick, di sini untuk metrik min before-nya 0, setelah dilakukan yaitu after-nya nilainya bernilai 7. Dan yang kedua untuk penanganan imbalance smooth. Nah, ini untuk mengatasi bias prediksi. Jadi di sini tidak hanya untuk menduplikasi data kecil, tapi menggunakan smooth untuk menciptakan sampel data sintetis yang baru namun beragam untuk memperjelas batas keputusan bagi model. Nah, ini di grafiknya sebelum smooth. Di sini ada 400 untuk tidak diabetes dan diabetes di sini ada 214. Setelah dilakukan smooth, nah di sini datanya seimbang. Tidak diabetes ada 400 sedangkan diabetes ada 400. Nah, dengan data yang seimbang, algoritma random forest
bisa mempelajari karakteristik dari dua kelas tersebut dengan imbang untuk meningkatkan sensitivitas deteksi. Nah, untuk algoritma random forest yaitu dia konsep ensemble learning dari gabungan banyak decision tree. Mekanisme yaitu majority voting yaitu suara terbanyak dari pohon keputusan menentukan hasil. Jadi dia itu di sini ada n estimator yaitu 100, dia itu menggunakan 100 pohon stabilitas atau 100 pohon keputusan. Min sampel dia itu dibatasi untuk meredam efek noise atau outlier pada data latih. Untuk hasil processing yaitu data cleaning, nilai glukosa terendah berubah yang awalnya itu dari 0 menjadi 44. Nah, ini untuk gambarnya yaitu tabel perbandingan sebelum dan sesudah inputasi, yaitu di glukosa awalnya minimalnya itu 0. Nah, di sini menjadi 44. Dan untuk semut yaitu kelasnya sudah sama, imbang berjumlah 400. Ini adalah grafiknya. Jadi statusnya dataset sudah siap untuk masuk ke dalam model. Nah, di sini falso negatif dia itu kecil. Model jarang memprediksi orang sakit sebagai sehat. Yaitu jumlahnya 23 dan yang diprediksi benar itu ada 77. Nah, prioritas selamatan yaitu sistem dirancang untuk meminimalisir FN karena risikonya fatal dan untuk medis. Nah, di sini untuk sehat diprediksi sehat ada 77, sedangkan sehat diprediksi diabetes ada 23. Ini diabetes diprediksi sehat ada 15, lalu diabetes diprediksi diabetes ada 39. Untuk performa model ini mencapai angka 75,32%. Untuk recall sensitivity-nya 72,22%. Ini akurasinya tidak mencapai 90% karena saya menggunakan metode semut yang meningkatkan kelas minoritas sehingga seringkali terjadi trade off akurasi turun sedikit. Tapi di sini recall itu naik drastis yang awalnya sebelumnya itu 61% ke 72%. Itu peningkatan recall signifikan dengan model tanpa semut yang awalnya itu 60% dan 75% adalah angka yang optimal mengingat adanya overlap fitur pada dataset prima Indian. Nah, untuk implementasinya yaitu seperti ini, yaitu tadi setelah dilakukan modeling lalu saya menyimpan model, setelah modelnya simpan lalu saya buat website seperti ini, yaitu fiturnya ada input yaitu memudahkan pengguna memasukkan angka. Di sini ada 8 fitur sesuai dataset tadi, ada 8 inputan. Saya di sini masih kasih 8. Untuk imputasi otomatis jika user mengisi 0 pada kolom vital, sistem otomatis mengisi dengan median seperti itu. Ini ada real time analysis, itu prediksi keluar kurang lebih dalam 1 detik. Di sini langsung saja saya akan demokan sebentar.
Ini adalah tahap saya lakukan di sini tempat saya mengerjakan. Nah, di sini dia datanya itu 0, 44. Nah, ini ada grafik sebelum dan sesudah semut. Nah, di sini ada modeling, evaluasi, confusion matrix. Nah, di sini model sudah saya simpan .pkl ada di sini adalah model yang saya simpan, langsung saja. Di sini akan saya demokan sebentar. Untuk umur, misal ini jumlah kehamilannya di sini bisa inputkan misal 3, 3, terus grup asalnya kasih 90, terus di sini kasih 120, insulinnya kasih 20, bulan kulitnya 68, MI nya kasih 60 misalnya. Setelah diinputkan dari 8 fitur ini, langsung klik analisis resiko sekarang. Nah, di sini ada label negatif yang artinya yaitu tidak diabetes. Nah, di sini ada laporan analisis, terus ada model mendeteksi probabilitas sebesar 28%. Nah, di sini juga ada saran tindakan, yaitu kondisi pasien saat ini terpantau sehat, ada pertahankan gaya hidup, pola aktif, pola makan seimbang, lalu cek rutin minimal 16 sekali. Untuk demonya seperti ini, jadi cukup input, lalu klik analis seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, untuk demo seperti itu, lanjut. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya perkataan maupun perbuatan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.